Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Tafir Dasari Permadi, NIM G14170054. Pada hari ini saya akan memaparkan rencana penelitian saya yang berjudul Pemodelan BIM Karbayas terhadap program jaring pengaman sosial untuk pemetaan kota atau kabupaten di Jawa Timur menggunakan analisis LISA. Di bawah bimbingan Ibu Akbar Rizky MSI dan Bapak Dr. Insinyur Imade Sumertajaya MSI. Berikut adalah pokok bahasan yang akan saya bahas pada hari ini. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian, dan yang keempat adalah daftar pustaka. Selanjutnya masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Adalah latar belakang. Pada awal tahun 2020, hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia terjangkit virus COVID-19. Di Indonesia sendiri hingga saat ini, virus COVID-19 telah menyebar ke 34 provinsi yang ada di Indonesia. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa virus COVID-19 menular melalui percikan air liur dari pengidap. Maka dari itu, virus ini menyebabkan terbatasnya interaksi antar manusia yang karena adanya kebijakan dari pemerintah seperti PSBB, PSBM, dan lain-lain yang berimbas pada terganggunya kegiatan sosial, pendidikan, hingga ekonomi. Sejak virus COVID-19 tersebar luas hampir di seluruh wilayah di Indonesia, tingkat kemiskinan di Indonesia pun meningkat. Dampak paling ringan dari adanya virus ini terhadap pertumbuhan ekonomi akan menaikkan tingkat kemiskinan dari 9,2% pada September 2019 ke 9,7% pada akhir 2020. Dan proyeksi terburuknya adalah tingkat kemiskinan akan terus meningkat menjadi 12,4%, yang berarti akan ada 8,5 juta orang akan menjadi miskin. Dampak perlambatan ekonomi nasional juga berimbas pada perekonomian di Jawa Timur, yang ditandai dengan bertambahnya jumlah penduduk miskin di Jawa Timur. Berdasarkan data BPS Maret 2020, tingkat kemiskinan Jawa Timur menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari 10,2% pada September 2019 menjadi 11,09% pada Maret 2020 atau mengalami peningkatan sebesar 0,89%. Dan kenaikan kemiskinan di Jawa Timur ini merupakan yang tertinggi dalam kurun waktu 7 tahun terakhir. Dan kenaikan persentase penduduk miskin Jawa Timur ini lebih tinggi dari kenaikan nasional. Selanjutnya, sebagai upaya untuk mengurangi dampak ekonomi akibat virus COVID-19 serta memperingan beban hidup masyarakat miskin dan rentan miskin, pemerintah menerapkan program jaring pengaman sosial untuk membantu golongan miskin baru di samping golongan miskin yang sudah ada. Melalui penelitian ini akan dilakukan pemetaan kota atau kabupaten di Jawa Timur untuk mengetahui keberhasilan program jaring pengaman sosial di daerah tersebut melalui analisis autokorelasi spasial yang dapat menggambarkan tinggi rendahnya pola ketergantungan antar daerah yang berdekatan pada satu perubahan tertentu yang disebabkan karena adanya efek spasial. Lalu kemudian menggunakan metode CAR atau conditional autoregressive karena pasti terdapat perbedaan karakteristik pada setiap daerah dengan inferensi bias yang mengasumsikan bahwa setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Selanjutnya digunakan model BIM atau Besakior-Molly untuk memodelkan data dengan autokorelasi rendah maupun tinggi. Lalu digunakan indeks Moran untuk mengetahui gambaran pola penyebaran data pada masing-masing daerah secara keseluruhan, dan digunakan Local Indicator of Spatial Autocorrelation atau analisis LISA untuk mengetahui pengaruh spasial pada masing-masing daerah. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah memetakan keberhasilan program jaring pengaman sosial pada kota atau kabupaten di Jawa Timur. Selanjutnya masuk ke pokok bahasan yang kedua, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama adalah distribusi Poisson. Suatu distribusi untuk peristiwa yang probabilitas kejadiannya kecil, tergantung pada selang waktu tertentu atau di suatu daerah tertentu, dengan hasil pengamatannya berupa variabel diskrit dan antar variabel prediktornya saling independen. Fungsi peluang terjadinya kejadian Y pada periode waktu T diberikan oleh persamaan berikut, dan fungsi peluang untuk kejadian Y apabila selang waktu kejadiannya sama diberikan oleh persamaan berikut. Selanjutnya adalah regresi Poisson. Salah satu model regresi yang dapat menggambarkan hubungan antara variabel respon Y yang berupa data diskrit dengan variabel prediktor X adalah regresi Poisson. Variabel respon dalam regresi Poisson berasal dari data cacahan yang diharapkan jarang terjadi. Berikut adalah formula dari model regresi Poisson. Selanjutnya adalah analisis komponen utama. Akan sangat berguna jika data yang ada memiliki jumlah variabel yang besar dan memiliki korelasi antar variabelnya. Perhitungan analisis komponen utama didasarkan pada nilai eigen dan faktor eigennya yang menyatakan penyebaran data dari suatu dataset. Variabel yang tadinya sebanyak n akan direduksi menjadi k variabel baru dengan jumlah k lebih sedikit dari n tetapi menghasilkan nilai yang sama. Selanjutnya adalah matriks pembobot spasial. Dibedakan menjadi 3, yang pertama row contiguity, yang kedua bishop contiguity, dan ketiga queen contiguity.
Selanjutnya adalah Markov Chain Monte Carlo atau MCMC. MCMC akan menghasilkan barisan sampel acak yang saling berkorelasi di mana suatu nilai sampel bergantung pada nilai sampel sebelumnya. Berikut adalah algoritma yang digunakan dalam MCMC untuk menentukan distribusi posterior. Selanjutnya adalah autokorelasi spasial. Digunakan untuk mengetahui korelasi antara satu daerah dengan daerah lainnya dalam satu variabel. Dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, autokorelasi spasial positif, yang berarti daerah yang berdekatan memiliki karakteristik yang cenderung sama. Autokorelasi spasial negatif, yaitu daerah yang berdekatan memiliki karakteristik yang berbeda, dan autokorelasi bernilai 0 mengindikasikan adanya penyebaran data secara acak pada seluruh daerah. Selanjutnya, model BIM. Model BIM merupakan pengembangan dari model Poisson. Model Poisson sendiri tidak dapat mengatasi adanya masalah overdispersi dan heterogenitas spasial yang terjadi pada data. Lalu diusulkanlah model BIM yang dapat mengatasi masalah tersebut. Berikut adalah formula dari model BIM. Selanjutnya adalah model BIMCAR, yaitu untuk memodelkan data dengan autokorelasi spasial yang rendah atau tinggi. Atau dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya nilai autokorelasi spasial tidak menjadi asumsi yang harus dipenuhi. Selanjutnya adalah inferensi bias, untuk menghitung probabilitas bersyarat dengan mengubah informasi awal mengenai parameter yang dinyatakan dalam suatu distribusi prior menjadi distribusi posterior. Selanjutnya adalah indeks Moran. Indeks Moran digunakan untuk mengukur autokorelasi spasial secara global. Formulanya adalah sebagai berikut. Hipotesis sendiri ada hipotesis 0 yang berarti tidak terdapat autokorelasi spasial pada setiap lokasi pengamatan, dan hipotesis 1 terdapat autokorelasi spasial pada setiap lokasi pengamatan. Tingkat signifikasi yang dipilih yaitu nilai alfa sama dengan 0,05. Lalu statistik uji adalah ZI sama dengan 1 dikurangi nilai harapan dari I dibagi dengan akar dari varian I, di mana nilai harapan dari I adalah minus 1 per N-1. Kesimpulannya dapat dikatakan tolak H0 jika nilai mutlak ZI lebih besar dari Z alpha per 2 atau nilai p-value kurang dari alpha. Selanjutnya adalah Local Indicator of Spatial Autocorrelation atau LISA. Hasil uji analisis LISA digunakan untuk memberikan gambaran mengenai hubungan antar daerah pengamatan yang ditunjukkan melalui signifikansi autokorelasi setiap daerah pengamatannya. Nilai signifikasinya ditunjukkan melalui adanya wilayah pencilan atas dan pencilan bawah. Pencilan atas berarti nilai indeks Moran yang relatif lebih tinggi daripada rata-rata indeks Moran wilayah di sekitarnya. Pencilan bawah, wilayah dengan nilai indeks Moran yang relatif lebih rendah dari rata-rata nilai indeks Moran wilayah di sekitarnya. Selanjutnya adalah program jaring pengaman sosial selama pandemi COVID-19. Kemensos merilis 3 jenis program jaring pengaman sosial. Yang pertama jenis reguler, yang kedua jenis penugasan khusus presiden, yang ketiga jenis bantuan tanggap darurat Kemensos. Selanjutnya metode penelitian, yang pertama adalah data. Sumber datanya data hasil survei Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur kepada 928 ketua RT di 38 kabupaten atau kota di Jawa Timur mengenai evaluasi program jaring pengaman sosial tahun 2020 di masa pandemi COVID-19. Objek penelitiannya 38 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur. Dan berikut adalah peubah-peubah yang saya gunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah prosedur analisis data. Yang pertama melakukan uji distribusi peubah responnya atau Y, dan kebetulan telah diuji distribusinya dan Y berdistribusi Poisson. Selanjutnya analisis regresi Poisson. Lalu melihat apakah peubah bebas signifikan dan tidak terjadi multikolonialitas. Apabila peubah bebas terjadi multikolonialitas, maka diatasi dengan analisis komponen utama. Lalu lanjut analisis regresi dari awal. Tetapi apabila peubah bebas signifikan dan tidak terjadi multikolonialitas, maka pilih variabel dalam model. Selanjutnya, membentuk matriks pembobot spasial W dengan nilai Wij sama dengan 1 apabila daerah I bersebelahan dengan daerah J dan Wij sama dengan 0 apabila daerah I tidak bersebelahan dengan daerah J. Lalu memodelkan data jaring pengaman sosial di Jawa Timur, lalu melakukan iterasi sampai diperoleh rantai Markov Chain Monte Carlo, lalu diuji apakah MCMC konvergen menggunakan uji GWG. Apabila tidak konvergen, maka harus membentuk matriks pembobot spasial dari awal. Tapi apabila MCMC konvergen, maka uji apakah estimasi parameter signifikan menggunakan interval kredibel. Apabila estimasi parameter signifikan, maka lanjut ke analisis coefficient model, tetapi apabila tidak signifikan, maka membentuk matriks pembobot spasial. Selanjutnya, menentukan hasil pendugaan data jaring pengaman sosial menggunakan model BIM, lalu menguji autokorelasi spasial untuk mengelompokkan data dengan indeks Moran,
lalu memetakan keberhasilan program Jaring Pengaman Sosial di Jawa Timur menggunakan analisis LISA pada hasil pendugaan datanya, lalu interpretasi hasil pemetaan keberhasilan Jaring Pengaman Sosial. Berikut ada daftar pustaka yang saya gunakan dalam acuan penelitian ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.